Oke, kita mulai ya. Nah, metabolisme lipid gitu ya. Jadi kalau dibilang metabolisme lipid tentu sama seperti sebelumnya, ada tahapan di mana sintesis dan oksidasi terjadi seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana kita review terlebih dahulu. Oke, jadi yang kita bahas adalah transport lipid dalam darah, kemudian sintesis dan oksidasi asam lemak jenuh, sintesis dan oksidasi asam lemak tak jenuh. Ini di bagian 1. Kemudian nanti di bagian 2 mulai dari metabolisme kolesterol, kemudian yang metabolisme benda keton dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita mulai dari klasifikasi dari lipid. Ini overview saja sebenarnya karena Yuk, bos sampai kenal. Bos ketemu di mobil. Mungkin ada yang kenal gitu. Bos nggak tahu. Oke, kita mulai dari klasifikasi dari lipid gitu ya. Sebenarnya harusnya ini ada di materi kamu sebelumnya waktu menjelaskan tentang struktur lipid. Tapi tidak apa-apa, kita ulang saja di sini supaya kita nyambung frekuensinya sama. Nah, lipid sendiri diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Nah, namun dari kedua bagian ini juga ada yang namanya derivat lipid atau turunan dari lipid, gitu ya. Oke. Nah, lipid sederhana merupakan ester dari asam lemak gitu ya dengan beberapa gugus OH atau gugus alkohol. Nah, lipid sederhana ini contohnya adalah fat, lemak gitu, dan wax. Wax itu lilin. Jadi kamu bisa membedakan nih lipid itu sama nggak sama lemak. Jadi fat ya fat. Ya, fat bagian dari lipid, tapi lipid itu nggak cuma fat gitu, nggak cuma lemak. Nah, sedangkan fat itu sendiri dia adalah ester dari asam lemak dan gliserol. Nah, dalam bentuk cair, si fat tadi akan berbentuk minyak. Jadi minyak itu fat, ya. Nah, terus berikutnya ada wax. Wax itu lilin. Nah, lilin sendiri adalah ester dari asam lemak juga, tapi memiliki eh, apa ya molecular weight yang tinggi. Molecular weight yang tinggi karena dia memiliki monohydric alcohol. Itu untuk wax. Jadi fat dengan wax merupakan contoh dari lipid sederhana. Nah, yang kedua adalah lipid kompleks. Lipid kompleks itu merupakan ester dari asam lemak yang mengandung gugus tambahan. Nah, siapa gugus tambahannya? Gugus tambahannya itu seperti ya, kalau kita lihat sini dia mengandung gugus tambahan. Ada addition, ya, adanya gugus tambahan atau gugus tambahan seperti, nah contohnya ini ya, bisa jadi gugus tambahannya itu 1 atau more. Ya, ada gugus tambahan pada bagian alkohol. Yang pertama, contohnya fosfolipid. Kalau kita bilang fosfolipid, berarti di sini ada fosfo dan ada lipid. Fosfo dan lipid. Nah, ini berarti bahwa ini adalah lipid yang mengandung gugus tambahannya adalah asam fosfat. Jadi gugus tambahannya adalah si fosfat. Nah, kalau dia punya gugus tambahan, sini adalah gliko. Ya, gugus tambahannya gliko, kemudian sebelahnya lipidnya. Maka gugus tambahannya itu adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat ataupun sphingosine. Contohnya yang paling umum itu adalah glikosphingolipid, ya. Jadi ada karbohidratnya, ada sphingosine-nya, ada asam lemaknya, sehingga dia disebut dengan glikosphingolipid. Nah, contoh yang lain
sangat banyak gitu ya lipid yang mengandung sulfolipid, kemudian aminolipid gitu. Ini contoh lainnya. Ini yang lipid kompleks, jadi ada gugus tambahan. Nah, terus berikutnya yang ketiga adalah prekursor dari lipid ataupun derivat lipid. Nah, apa itu dia? Si prekursor ataupun derivat lipid, dia adalah hasil hidrolisis ya. Hasil hidrolisis dari si lipid sendiri. Nah, contohnya adalah si asam lemak. Asam lemak itu kan hasil hidrolisis ya. Asam lemak, gliserol. Kemudian kalau yang derivat itu adalah steroid. Ya, kalau derivat itu steroid dan beberapa alkohol lainnya, ya, fatty aldehyde, benda keton, nah, vitamin yang larut lipid, kemudian sejumlah hormon. Nah, ini mungkin yang umum kamu ketahui. Tuh, mau di apa? Screen boleh di ini dulu, di capture dulu silahkan. Oke, saya lanjutkan, saya mau clear. Ya, nah berikutnya adalah struktur dari lipid. Jadi struktur dari lipid itu sendiri, ya, bahwa lipid itu terdiri dari ini ya, fat, lemak. Ya kalau fat kita berbicara tentang lipid. Kalau fat adalah lipid yang terdiri dari triacylglycerol atau sering disebut juga dengan trigliserida. Ini sama. Triacylglycerol, trigliserida sama. Gitu. Nah, kita singkat biasanya TAG, gitu ya. TAG, triacylglycerol. Nah, triacylglycerol terdiri dari bagian yang kita lihat di sini. Ini adalah ya satu gugus gliserol. Kemudian ini adalah asam lemak, rantai asam lemak. Ya, jadi dia punya 3 rantai asam lemak dan 1 gliserol. Makanya ketika dia dihidrolisis, nah ini asam lemaknya. Ada 1 sini, itu, dan 2, 3. Jadi ada 3. Oke, nah si gliserolnya sendiri, triacylglycerol kalau dihidrolisis, maka dia akan membentuk yang namanya ini ya, gliserol dan asam lemak. Nah, dari contoh yang di atas, asam lemaknya ini kan ada 3 nih, 3 buah. Maka yang 3 ini adalah, ini yang 3 itu ini ya, 1, 2 yang warna apa nih? 1 warna ungu, nih palmitat, kemudian yang warna hijau itu stearat. Nah, sedangkan panjang, yang panjang itu ini ya, yang panjang itu ini adalah oleat. Gitu. Dan gliserolnya sendiri struktur yang sini adalah gliserol. Kalau kita mau kasih warna yang berbeda, mungkin kita bisa ini, sorry. Jadi, sorry. Ini sendiri, terus yang ini nih, ini adalah si gliserolnya. Ini ya gliserol. Ini yang warna oranye adalah gliserolnya, sedangkan yang warna merah adalah si asam lemaknya. 1, 2, 3 C. Nah, kita kasih warna merah biar dia senada. Nah, oke. Nah, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk triacylglycerol. Karena sepanjang membahas tentang lipid, kita akan bahas dia lebih banyak. Jadi kalau kamu nggak ngerti struktur dari si triacylglycerol atau TAG, maka kamu akan bingung. Nggak ada? Lanjut kita. Oke. Nah, masuk kita ke asam lemak. Jadi asam lemak terdiri dari ya asam lemak yang saturated dan unsaturated.
Apa arti dari saturated? Nanda? Bahasa Indonesianya apa sih saturated? Hmm? Apa bahasa Indonesianya? Yuni, apa bahasa Saturasi, Bu. saturasi? Mhm. Jenuh, Bu. Apa Yun? Jenuh, Bu. Jenuh, Bu. Ya. Jadi kalau saturated itu artinya jenuh. Ya, ya sorry. Ini jenuh. Ya, berarti unsaturated tak jenuh. Gitu. Jadi asam lemak yang jenuh, nah dia adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap lagi. Udah nggak ada ikatan rangkapnya. No double bond. Ya. Jadi tidak ada ikatan rangkap lagi. Tapi kalau unsaturated, dia memiliki ikatan rangkap satu atau dua ikatan rangkap, satu atau lebih ikatan rangkap. Jadi kalau ini tidak ada ikatan rangkap, tidak ada ikatan rangkap, dan ini memiliki ada ikatan rangkap. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelahnya. Oke, kalau bisa lihat di gambar sebelah ini, di gambar ini, ya, di gambar ini, nih, ini ada ikatan rangkap nggak? Nggak ada. Rantainya gitu-gitu aja. Contohnya ini adalah asam palmitat. Berikutnya ada, ini punya, kita bedakan warnanya. Oke. Nah, ini punya ikatan rangkap. Ada berapa ikatan rangkapnya? Satu, Bu. Satu. Ini dia satu. Itu ya, sini. Nah, yang di bagian bawah punya satu, dua ikatan rangkap. Ini punya dua ikatan rangkap. Nah, yang satu tadi contohnya di sini adalah asam oleic acid ya. Oleic acid dia punya satu ikatan rangkap. Sedangkan yang di bawah punya dua atau lebih ya, lebih dari satu ikatan rangkap. Sini dia dua. Dia adalah linoleic acid. Nah, kalau yang punya satu ikatan rangkap ini, ya, yang punya satu ikatan rangkap ini, kita sebut dia adalah monounsaturated fatty acid. Sedangkan yang lebih dari satu namanya adalah polyunsaturated fatty acid. Yang lebih dari satu, yang cuma satu, maka kita singkat dia adalah namanya MUFA. Ya, sedangkan yang di bawah berarti adalah PUFA. Ya, jadi ini MUFA, monounsaturated fatty acid. Ini dia MUFA, sedangkan PUFA, polyunsaturated fatty acid. Itu PUFA. Oke. Lebih dari dua gimana? Tetap PUFA. Ya. Kita lanjutkan. Oke, ini dia contoh dari yang saturated fatty acid. Ya, jadi asam lemak yang jenuh itu, nah, contoh diantaranya adalah seperti yang terlihat di tabel, ada asetik, ada butyric, ya, valeric, caproic, lauric, meristic, palmitic, stearic. Nah, kalau di bahasa Indonesia, makanya terjemahannya adalah ya asetat, butirat, valerat, kaproat, laurat, meristat, palmitat, stearat. Gitu. Itu bahasa Indonesianya begitu. Nah, ini ya kelompok dari si asam lemak jenuh sesuai dengan jumlah karbonnya.
Kamu lihat dia di sini ada ditemukan pada apa saja. Nah, contoh nih yang paling umum ya, yang paling umum itu palmitat nih. Palmitat itu karbonnya 16, C16. Satu asam lemaknya dia memiliki karbon 16 dan dia memiliki ditemukan itu umumnya pada hewan dan tumbuhan. Sangat umum ditemukan, sangat banyak. Nah, kemudian miristat juga ada di beberapa minyak kelapa, minyak palem gitu ya. Kemudian lainnya. Ini dia contohnya. Laurat itu ada di cinnamon, kemudian ada di coconut oil, dan ada di butter. Ya. Ada yang tahu nggak apa beda butter dengan margarin dengan mentega? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu? No? Ya. Terus di sini ada asetat ya, dengan 2C. Itu adalah asetat. Ternyata asetat itu sendiri adalah asam lemak ya. Nah, umumnya memang yang dia dihasilkan oleh produk akhir dari fermentasi karbohidrat ya. Itu si asam asetat. Fermentasi kita di ekoenzim juga menghasilkan asetat kan ya. Tuh. Oke. Selanjutnya adalah unsaturated. Nah, untuk unsaturated fatty acid, tadi kita ada kelompokan monounsaturated dan polyunsaturated, MUFA dan PUFA. Nah, selain itu juga ada kelompoknya yaitu eicosanoid. Ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, monounsaturated fatty acid. Nah, MUFA ini tadi sudah dikatakan bahwa dia hanya punya satu ikat rangkap, PUFA itu punya satu atau lebih ikat rangkap. MUFA sering juga disebut sebagai monoenoic acid atau monoethanoic acid. Kalau PUFA, polyethanoic acid atau polyenoic acid. Nah, satu lagi adalah eicosanoid. Ya, eicosanoid ini mungkin kita hanya belajar sekilas di sini tentang eicosanoid gitu ya. Di biokimia darah ada pembahasan lebih lanjut. Nah, eicosanoid ini ya dia terdiri dari eicosa. Eicosa itu polyenoic fatty acid dengan 20 karbon. Namanya eicosa. Nah, siapa contoh eicosanoid yang termasuk eicosanoid? Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah ya prostanoid, leukotriene, dan lipoksil. Nah, prostanoid itu sering dikenal dengan nama umumnya adalah prostaglandin, ya, prostacyclin, dan tromboxan. Siapa yang pernah dengar ini nih? Sering ketemu di mana ya? Prostaglandin sama tromboxan ini sering. Mungkin sebagian dari kamu pernah mendengar di obat-obatan ya, nama obat ada tromboxan, prostaglandin. Karena mereka semua berperan dalam reaksi inflamasi. Baik sih, ada yang sebagai inhibitor, ada yang sebagai pemicu, stimulan dari proses terjadinya ini ya, terjadinya yang namanya inflamasi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, ini dia tadi tabel dari unsaturated fatty acid, beberapa contohnya. Alhamdulillah, sorry. Nah, dari atas kita bisa lihat ya, bisa lihat yang paling umum. Nih, ada kelompok monoenoic acid alias MUFA. Ini kelompok MUFA. MUFA itu berarti ya, ini kelompok MUFA. Nah, MUFA berarti dia satu ikat rangkap dan yang di bawah adalah kelompok PUFA. Kenapa? Karena di bawah memiliki lebih dari satu ikat rangkap. Itu dia. Nah, kita lihat apa bedanya. Pertama, kamu lihat di sini. Kalau dia tulis seperti ini, 16.21.19. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah, ya cara membacanya,
bagian ini. Bagian ini itu cara membacanya, berarti dia misalnya di sini adalah palmitoleic ya, bukan palmitat ya, tapi palmitoleic. Nah, palmitoleic ini memiliki C-nya 16, kemudian memiliki satu ikatan rangkap, jadi angka satunya adalah satu ikatan rangkap, 9-nya adalah posisinya. Ya, posisinya. Nah, di bawah ada oleic. Nah, oleic ini punya C-nya 18, satu ikatan rangkapnya di posisi 9 juga. Kemudian ada elaidic, elaidic juga begitu. Oke, dan dia termasuk kepada kelompok omega 7, di sini kelompok omega 9 atau famili ya, familinya. Ya, nanti ada lagi pembagian asam lemak ini berdasarkan familinya. Nah, terus ada yang paling umum nih, kamu mungkin tahu. Oke. Ya. Misalnya pernah dengar mungkin, kan sering dengar ya pasti. Omega 3, omega 6, di mana ya kita dengar itu ya? Iklan, Bu. Ini siapa nih? Zoom Education. Iklan apa? Susu, Bu. Iklan susu. Ini siapa sih? Reza. Susu anak. Ozi, Bu. Ozi, oke. Iklan susu ya? Ya, benar susu anak ya. Jadi ada omega 6, omega 3. Nah, itu adalah asam lemak. Ya, mungkin juga pernah dengar mengandung DHA, EPA, linolenat, linoleat gitu ya. Nah, semua itu adalah asam lemak. Di sini ada linoleic ya. Linoleic ya. Jadi semua adalah kelompok dari asam lemak. Nah, umumnya asam lemak yang tak jenuh ini ya, yang tak jenuh ini banyak sekali ditemukan pada tumbuhan yang paling banyak pada ikan beberapa pada ikan. Dan sedikit ya, agak sedikit ketemunya pada hewan besar. Nah, yang paling banyak memang di ikan. Bahwa di sini ada fish oil, minyak ikan, kemudian beberapa terdapat pada ini ya, siapa namanya nih, kacang-kacangan, peanut, cotton cheese, soybean gitu ya. Nah, beberapa pada hewan, tidak terlalu banyak kalau pada hewan besar, banyaknya pada ikan memang, ikan cod dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah, jadi apa ceritanya unsaturated fatty acid ini? Jadi kalau unsaturated fatty acid, dia adalah kelompok fatty acid yang berperan sebagai anti-inflamasi atau anti-inflammatory dan memiliki banyak keuntungan untuk kesehatan. Ya, rantai panjang dari asam lemak omega 3 seperti linoleic atau ALA. Nah, ini banyak ditemukan pada minyak-minyak tumbuhan. Gitu. Terus eicosapentaenoic atau EPA banyak ditemukannya pada fish oil. DHA ya, docosahexaenoic banyak ditemukannya pada ikan dan alga, minyak alga dan minyak ikan. Nah, makanya kenapa dia sangat penting dalam masa-masa pertumbuhan. Makanya tadi si Ozi bilang di iklan, Bu. Nah, tahu banget sih Ozi korban iklan ya. Ya. Jadi memang banyak ditemukan pada susu-susu pertumbuhan, susu anak, susu ibu hamil gitu ya. Banyak sekali ditemukan ini. Nah, ya, apa artinya? Artinya adalah asam lemak manakah yang lebih baik? Dalam makanan kita, dalam minyak goreng sekalian, kamu kemarin sudah pada ini kan? Sudah pada coba kalkulator sabun nggak kemarin? Kalkulator sabun yang Shopee itu udah coba belum? Sudah, Bu. Ya. Nah, terus kan di bagian akhir di bawah resepnya itu ada kandungannya nggak sih?
berapa bubble-nya, berapa apa daya bersihnya dan sekalian dan semuanya. Dan di sebelahnya tuh ada persentase myristic acid berapa persen, kayak gitu nggak sih? Kamu nggak? Palmitan acid sekian persen, kayak gitu. Nah, artinya dalam minyak itu banyak mengandung asam lemak, ya, fatty acid, asam lemak. Nah, asam lemak itu beda-beda. Nah, makanya kenapa kalau kamu makainya cuman minyak kelapa misalnya, maka pasti akan berbeda komposisi asam lemaknya dibandingkan hanya memakai minyak sawit gitu. Ya, ditambah lagi kalau pakai minyak zaitun, nah beda lagi nanti komposisi asam lemaknya. Nah, biasanya minyak zaitun, contoh seperti minyak zaitun, nah itu dia mengandung lebih banyak unsaturated fatty acid dibandingkan saturated fatty acid. Kenapa? Kalau dia sudah jenuh, maka dia tidak bisa mengalami pemrosesan lanjut lagi, pemecahan ikatan rangkapnya lagi, karena sudah jenuh, tidak ada ikatan rangkap. Tapi kalau yang punya ikatan rangkap, dia masih bisa diproses lagi, masih bisa lanjut. Jadi dia punya efek atau manfaat yang lebih banyak gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita lebih banyak mengkonsumsi minyak yang banyak unsaturated fatty acid-nya, maka lebih baik gitu ya, dan mengurangi yang banyak saturated fatty acid-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya dari susunan si lipid tadi, selain asam lemak, maka juga dia mengandung seperti si lipid kompleks tadi ya, ada fosfolipid. Nah, fosfolipid itu sendiri, kan kita bahasnya fosfolipid ya. Oke, fosfolipid itu sendiri kalau kamu lihat di gambar ini, dia adalah rangka utamanya adalah asam fosfatidat, asam fosfat ya, asam fosfatidat di mana ya di bagiannya ini di sininya itu tergantung mau siapa yang menempel. Kalau di sini menempelnya adalah kolin ya, dengan kolin maka namanya menjadi fosfatidilkolin. Kalau di ujung yang O-nya ini menempelnya adalah etanolamin, maka namanya menjadi fosfatidil etanolamin. Kalau serin, fosfatidil serin. Ya, sebelahnya lagi kalau dia mioinositol berarti fosfatidil inositol. Nah, satu lagi nih contoh yang paling di bawah adalah fosfatidil gliserol. Ya, jadi ternyata asam fosfatidat itu akan tidak selalu bernama menjadi fosfolipid tok saja, tapi akan berubah warnanya sesuai dengan apa yang gugus fungsi yang ikut menempel pada ujung dari O-nya ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya selain itu ada lagi sphingomyelin yang juga adalah asam lemak yang campuran tadi ya. Sorry, lemak campuran atau lipid campuran ya, lipid campuran di mana campurannya adalah dia punya gugus sphingosine ya, gugus sphingosine, kemudian asam lemak dan kolin. Di sini asam ini fosfornya, asam fosfatidatnya ada di sini di tengah ini. Nah, sehingga kalau sudah strukturnya punya sphingosine, ya punya asam lemak, punya kolin, maka dia bernama sphingomyelin. Nah, ini banyak ditemukan pada sel-sel saraf. Nah, selanjutnya selain itu juga ada gliserol fosfolipid. Jadi kalau di sini kita lihat ini adalah si fosfat, kemudian ini gliserol, gugus gliserol, di sini asam lemak. Nah, di lantai satunya lagi ada kolin. Kan namanya tadi fosfatidil kolin. Ini ya contoh dari gambar sebelah tadi ya. Kalau ini tadi sphingomyelin gambar yang di atas. Ini kolin, ini fosfat. Ya, di sini adalah asam lemaknya. Nah, dia punya nitrogen, tentu tidak, dan punya sphingosine. Maka namanya jadi sphingomyelin. Ini tergantung dengan dia ada di mana dan dibutuhkan di daerah mana.
Oke, lanjut kita. Nah, ini tadi berikutnya adalah lipid yang golongan derivat lipid gitu ya. Sorry, ini satu lagi ada ketinggalan. Satu lagi tadi yang kompleks adalah glikolipid ya, yang memiliki gabungan dari karbon. Ya, dari karbon, dimana kita lihat di sini ada galaktosa. Kan ini adalah galaktoseramida. Juga terdapat pada komponen penyusun saraf dan brain. Nah, terus di sebelahnya ini adalah yang derivat lipid tadi. Oke, ini derivat lipid. Nah, dari strukturnya sudah berbeda ya yang derivat ini. Kamu bisa lihat di sini struktur utamanya, ya di mana dia punya steroid nukleus, ya, inti ya, dia berbentuk seperti cincin. Nah, kalau pada kolesterol, ini dia si kolesterol, struktur kolesterol. Oke, ini yang ergosterol. Nah, ergosterol itu prekursornya vitamin D. Jadi kolesterol dan prekursor vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin D, ya, kemudian AD ya, vitamin AD, A, D, E, dan K. Nah, itu dia punya ini, punya bentuk-bentuk steroid di dalam prekursornya. Oke. Nah, terakhir, lipid tadi atau fosfolipid tadi, kalau dia berada dalam air atau terkena dengan daerah yang yang hidrofilik, yang banyak air, maka dia akan membentuk bentukan seperti ini. Ya, sifat dari fosfolipid ya, lipid itu sifatnya adalah takut dengan air, hidrofobik. Sedangkan kepala fosfat, ini adalah kepala fosfat ya. Ini kepala fosfat yang bentuk seperti ini. Nah, ini adalah yang hidrofilik, yang suka dengan air, atau disebut dengan bagian dari polar. Sedangkan bagian ekornya, ini adalah bagian yang non-polar. Jadi, kalau dari struktur lipid tadi, ingat struktur membran sel juga begitu, bahwa ini adalah fosfatnya, maka dia polar, dia suka dengan air, maka dia akan berada di daerah yang dekat dengan air. Sedangkan ekor lipidnya atau rantai asam lemak itu, dia takut dengan air, maka dia hidrofobik, dia akan berada di daerah yang ya melindungi dirinya dari air. Nah, sehingga kalau kita punya struktur seperti itu di dalam tubuh kita, maka dia akan membentuk seperti ini. Ya, dia akan membentuk struktur seperti ini. Ini yang disebut dengan misel. Oke, ini bentuk misel. Nah, teknologi tentang misel ini dimanfaatkan orang dalam yang namanya drug delivery system yang disebut dengan liposom, di mana obat itu diletakkan di tengahnya sesuai dengan sifatnya. Kalau dia polar, maka dia taruh di tengah. Kalau dia non-polar, maka dia diselipkan di antara struktur dari lipid bilayer. Kemudian dia bisa dihantarkan menuju sel target tanpa dia direduksi kemampuannya atau menghilang kemampuannya. Nah, itulah disebut dengan drug delivery system, dengan nama sistemnya adalah liposom. Nanti kita ketemu dengan si misal ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, kita end meeting dulu, nanti kita gabung lagi, baru kita masuk ke lipid transport.